Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ilan nasi kaffatan liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, amma ba'd. Ikhwati as-saimin was-saimat, hafizakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah, alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertatap muka, berjumpa dalam satu tema, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak firman-Nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan tambahan kenikmatan tersebut. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan memberikan siksaannya yang sangat pedih. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ikhwafillah rahimakumullah, tentu kita ingin lebih jauh mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan syukur. Syukur adalah berasal dari kata syakara yang artinya membuka. Kemudian lawannya adalah kufur yang berarti menutup. Ibnu Mandzur dalam bukunya Lisanul Arab mengatakan bahwa syukur artinya mengakui kebaikan dan memuji sang pemberinya, serta menyebarkan dan memperlihatkannya. Kemudian para ulama mencoba lebih jauh mendefinisikan arti syukur adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota tubuhnya, baik secara zahir maupun batin, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Bahkan kemudian para ulama lainnya mengatakan bahwa bersyukur artinya mengerjakan ketaatan kepada Allah serta menjauhkan kemaksiatan dan tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sifat itu terungkap dalam lidahnya, dalam lisannya, baik hal tersebut terungkap dalam hatinya, dan dari segala penjuru dia kemudian mengakui atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, tentu ya syukur merupakan salah satu sifat yang seharusnya kita kemudian lakukan.
Bagaimanakah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah ketika nikmat itu ada, kemudian dia tidak mengakui ada yang memberikan nikmat itu, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan ia bersyukur. Ketika orang tersebut tahu bahwasanya nikmat itu ada, kemudian dia tahu siapa yang memberikan nikmat itu, tetapi kemudian dia tidak melakukan perbuatan yang baik terhadap zat yang memberikan nikmat itu, maka itu pun tidak dapat dikatakan bersyukur. Atau orang tersebut diberikan nikmat dan tahu siapa yang memberikan nikmat itu, kemudian dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh yang memberikan nikmat, tetapi pada saat yang bersamaan dia kemudian melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bagian daripada seseorang yang tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ihfillah rahimakumullah, hakikat syukur sesungguhnya adalah ketika seseorang tersebut tahu siapa yang memberikan nikmat itu. Dia tahu tentang bahwa itu adalah nikmat Allah. Kemudian dia setelah mengetahui itu adalah nikmat dan dia tahu siapa pemberi nikmat itu, kemudian dia mengerjakan amal saleh dari pengakuan terhadap nikmat itu, yang kemudian dia menjauhkan segala larangan-larangan Allah, maka itu adalah hakikat syukur yang sesungguhnya. Ikhwatus shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita sama-sama renungkan tentang pemaknaan daripada syukur. Yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana kaidah yang pertama, khudu'us syakir lil mashkur. Bagaimana sesungguhnya ketundukan orang yang bersyukur kepada orang yang memberikan kenikmatan tersebut. Yang kedua adalah ikhwafillah hubbus syakir lil mashkur, ya cintanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, i'tirafus syakir lil mashkur, orang yang bersyukur yang kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ihwafillah sana'us syakir lil mashkur, bagaimana kemudian orang yang bersyukur adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya adalah isti'malun ni'am fima la yakrahu al mashkur. Orang yang kemudian menerima nikmat itu, dia kemudian menggunakan nikmat itu dan dia tidak sekali-kali menggunakannya dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil a'izzah rahimakumullah, setelah kita lebih jauh mengetahui tentang kaidah-kaidah bersyukur, maka mari kemudian kita lebih mendekati pemahaman bagaimana agar kemudian kita bisa bersyukur. Ikhwafillah, yang pertama adalah seseorang yang bersyukur, dia bisa kemudian bersyukur dengan lisannya. Maka kalimat yang harus keluar dari dalam dirinya yang kemudian diucapkan oleh lidahnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata alhamd, tidak memilih kata as-sana? Sesungguhnya rahasia di balik itu karena alhamdu diucapkan syukur kepada Allah di saat dia senang dan di saat dia tidak senang. Maka gambaran orang-orang yang beriman pada saat dia mensyukuri nikmat Allah itu dengan tidak membeda-bedakan pada saat dia dalam kesenangan dan pada saat dia dalam ujian,
Dalam sebuah hadis dikatakan, idza mata samratu fuadi adama sa'alallahu malaikatahu madza qala abdi, qal alhamdulillahi wastarja'a, qal ibnau li abdi jannatan fasammuhu jannatal hamdi. Apabila wafat buah hati yang sangat dicintai oleh orang yang senantiasa bersyukur, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk melihat apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, bangunkan untuk hambaku tersebut surga dari surga-surga pujian. Kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, cara bersyukur adalah bagaimana syukur terhadap nikmat Allah itu hadir dalam bentuk hatinya. Bagaimana hati itu kemudian dari hati yang paling dalam, dia tidak mengingkari atas apa yang telah Allah berikan. Dia merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah tidak mesti banyak, tetapi sedikit apapun pemberian itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dia, dan dia harus menikmati apa yang diberikan oleh Allah ya dari nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, orang bersyukur kemudian dengan perilakunya mencegah perbuatan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur seperti itu adalah orang-orang yang kemudian memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kemudian beramal saleh. Ketika dia diberikan sehat, maka kesehatannya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan rezeki, maka rezeki yang dimilikinya itu disyukurinya pemberian Allah tersebut, dan dia kemudian memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika dia diberikan nikmat ilmu, maka ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dia tidak saja berguna untuk dirinya, melainkan ilmu tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain, memberikan dakwah kepada orang yang tidak mengerti tentang apa-apa yang berkaitan dengan hukum syariat. Maka itulah sejatinya bagaimana cara orang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.